Draft rancangan undang-undang KPK yang diajukan 6 fraksi di DPR menuai polemik. Beberapa pasal yang ada dalam undang-undang dinilai berpotensi melemahkan peran KPK. Badan Legislasi atau Balik DPR tengah membahas usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK untuk masuk ke program legislasi nasional atau prolegnas prioritas tahun 2015. Usulan revisi ini diajukan 6 fraksi yang ada di DPR, yaitu fraksi PDIP, fraksi Golkar, fraksi Partai Nasdem, fraksi P3, fraksi Partai Hanura, serta fraksi PKB. Sementara 2 fraksi di DPR lainnya seperti fraksi Demokrat serta fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak revisi Undang-Undang Komisi Anti Rasuah itu. Fraksi Partai Demokrat jelas menolak revisi KPK dengan agenda memperlemah KPK. Jelas kita menolak itu. Fraksi PDI Perjuangan berdalih revisi Undang-Undang KPK merupakan sebuah kebutuhan sebagai bentuk penguatan sistem, aparatur, dan kelembagaan. Bukan kita mau bubarin KPK, kita pingin penegakan korupsinya ini berjalan, penegakan anti korupsi. Kita juga pingin bangsa ini terbebas dari korupsi. Utamanya apa? Kalau bisa, janganlah ini banyak di penindakan. Pencegahan itu jauh-jauh lebih efektif, jauh-jauh lebih hemat. Juni lalu rencana revisi Undang-Undang KPK juga sempat menjadi polemik. DPR meminta revisi dimasukkan dalam prolegnas prioritas 2015. Namun pemerintah menolak dan menyatakan mengundurkan diri dari pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Tidak benar ada RUU pengampunan koruptor. Malah saya juga baru dengar itu datang dari mana. Setahu saya Presiden Pak Jokowi itu sangat komit dengan agenda pemberantasan korupsi. Sementara beberapa pihak mengkhawatirkan sejumlah pasal yang ada dalam draft RUU KPK berpotensi melemahkan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi. Khususnya pasal yang mengatur tentang pembatasan masa waktu 12 tahun pembentukan KPK, pasal mengenai aturan baru penyadapan, serta pasal tentang kewenangan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan. Problem terakhir kasus Sumatera Utara yang ditangkap oleh KPK itu adalah pengadilan negeri. Jadi kalau misalnya ketua pengadilan negeri dengan aparatnya itu terlibat, KPK telepon, maaf Pak, kami mau sadap Bapak, sadap itu. Itu common sense-nya gimana itu nggak mungkin. Poin lain dari draft RUU yang disinyalir akan melemahkan KPK adalah KPK tidak berhak lagi melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap aparat penegak hukum. KPK juga hanya bisa menangani perkara di atas 50 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.